proses maju itu bukan karena repot, bukan karena waktu dekat, tapi karena empat organ kita itu bersama-sama maju dalam sinkron kebersamaan. Saya sudah berniat agak lama, setidak-tidaknya di usia 60 saya ada yang saya tuakan dalam perjalanan hidup saya. Saya anak desa, saya dari kampung, saya tulis saya dari lereng Gunung Merapi karena sejatinya saya anak desa dari lereng Gunung Merapi. Berangkat dari bawah. Dan karena Allah bersyukur dari Bapak Ibu, saya bisa seperti ini. Karena itu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Syukur yang luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-60, Prof. Jamal. Sehat selalu. It is my distinct pleasure to wish happy birthday to Professor Jamal Wihoho. I am Iftikhar Hassan. I am a professor at Fordham University in New York. I am associated with UNS as a chairperson for the International Advisory Board. I have known this university for a long time, but it is very fortunate that Professor Jamal Wihoho is leading this university at this juncture. I have come to know him 6-7 years ago when he was the Inspector General of the Ministry of Research, Technology and Higher Education in Jakarta. We met at his office, and that time we were talking and discussing about several issues of higher education, primarily about Indonesia and about educating scholars at the graduate level and other levels. I came away with a distinct happiness and respect that his commitment to the scholars and to the research and scholarship, especially for Indonesia, was deeply impressive, and I show his I could sense his commitment and care about the society at large. I find him to be a visionary person. I think after being associated with this advisory board, I see his effort to make the organization at the international level to be known. He has several innovative strategies, and he has ample energy, and I think he's extremely well-spoken individual. He carries himself gracefully on international stage. I'm extremely proud of UNS at this juncture to have him as a leader. But today is an event that is his event, his 60th birthday. So I also wanted to say personally, it is my distinct pleasure to wishing you. I wish you a very, very happy birthday. I wish you many, many, many happy returns of this day. So I would say that have fun, have a good day, eat some cake. Thank you very much. Hello, everyone. My name is Bruno Sergi. I'm a professor of international political economy at the University of Messina in Italy.
and instructor of economics of emerging markets at Harvard University in the United States of America. I've visited Universitas Sebelas Maret several times for research collaboration and teaching since 2017. I met Professor Huivo once in 2019. My first impression of him was of a charming and friendly person, keen to discuss a wise and looking forward vision of a unique leadership, academic freedom, maximizing public outreach, and opening a window to world academia. I saw your university advancing over the last few years in education, research, and innovation under the outstanding leadership of Professor Huivo. Universitas Sebelas Maret is lucky to have him as rector. I wish Professor Huivo and colleagues at Universitas Sebelas Maret success and happiness. Hi, my name is Lau from University of Putra, Malaysia. I would like to extend my kind regard and congratulate Professor Dr. Jamal Bioho, Director of the Universitas Sebelas Maret, to acknowledge his contribution and new book launching. I'm very pleased to witness the success of UNS over the past few years. During his leadership, commitment and effort, Professor Jamal has transformed UNS to become one of the best universities in Indonesia and set the tone for intellectual development. He has made an outstanding contribution to both youth, physically and in educational quality. UNS has received academic, industry, and stakeholder recognition. I believe that the transformation and institutional change throughout his time, the UNS will become the most spectacular expansion university in Indonesia and University of International Repute. Thank you. 尊敬的贾迈尔·维吾赫校长，致此您60岁生日之际，我在成都祝您福如东海，寿比南山。Congratulations on your 30th birthday. May you enjoy good health and long life. Happy follow you everywhere, and our friendship last forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Kurnin Halim Sarjana Hukum, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Inti 2018. Saya mempunyai teman Profesor Jamal sebagai sahabat baik saya. Beliau sama-sama sebagai alumni Lemhanas 2018. Di dalam pelaksanaan Lemhanas, Profesor Jamal tidak tampak bahwa beliau itu adalah seorang profesor. Karena orangnya rendah hati, kemudian mudah bergaul, dan tentunya beliau adalah tokoh yang cinta sekali dengan NKRI. Happy birthday Profesor Jamal yang ke-60. Sehat selalu, Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Prof. Jamal Bioho tanpa ada perantara. 2 tahun lalu kami sama-sama mengikuti Tapline Inti di Lemhanas, di mana beliau selalu duduknya paling belakang dekat pintu, tanpa basa-basi seperti seorang pengamat, akan tetapi sangat ramah tamah. Puncaknya yaitu pada saat kami melakukan outbound ke Sukabumi, kami duduk bersama di dalam bus, di mana suasana penuh canda gurau dengan teman-teman yang dinamakan
tim Marijo. Nah, saat itu beliau menginformasikan kepada saya bahwa diharapkan tim ini jangan sampai bubar dan ada pertemuan berkelanjutan. Prof. Jamal langsung bersedia memprakarsai pertemuan pertama dan beliau mengundang teman-teman semuanya hadir di kantor Kemenristek lantai 17. Pada saat itu kami semua tentu terkagum-kagum dan baru mengetahui ternyata beliau adalah seorang irjen di Kemenristek. Jabatan Eselon 1 yang sangat mentereng. Kami semua sangat bangga mempunyai sahabat seperti beliau. Sosok yang low profile dan high educated yang memberi contoh teladan bagi semuanya. Beberapa kali beliau memprakarsai pertemuan. Demikian juga pada saat kami mengunjungi UNS di Solo. Kami boleh katakan UNS menjadi pelopor kerukunan umat beragama, di mana tempat-tempat ibadah dari berbagai agama ada di dalam area di sisi UNS Solo. Selamat ulang tahun Prof. Jamal Wibowo dan selamat atas peluncuran buku-bukunya. Semoga sehat dan sukses selalu dan Bapak bersama keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam Marijo. Saya mengenal dekat Pak Rektor Prof. Jamal Wibowo sejak sama-sama sebagai pejabat Eselon 1 di Ristek Dikti untuk membantu Pak Menristek Dikti membangun pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak saja sering bersama tugas di kantor, tetapi juga olahraga bersama. Kelihatan banyak kesamaan karakter dan hobinya dengan saya. Dari interaksi dengan intensitas yang cukup tinggi itu, saya sangat mengenal beliau. Prof. Jamal memiliki pengetahuan, kebijakan, terutama terkait hukum dan manajemen yang sangat luas, komprehensif, dan dalam. Pengalaman sebagai problem solver sangat jelas, tampak dalam kegiatan pokok rutin ataupun juga tugas tambahan, seperti PLH Rektor dan juga Rektor UNS. Beliau selalu ingin yang terbaik dan di depan. Jaringan atau networknya sangat luas, kemampuan memobilisasi sumber daya, dosen dan peneliti sangat mantap. Pernah kami sebagai Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 untuk memobilisasi proposal di seluruh Indonesia dan penelitian yang dari UNS dalam waktu sekitar 3 hari, puluhan dosen peneliti sudah menyerahkan proposal inovasi terkait COVID-19. Hasilnya sangat membanggakan. Luar biasa, bravo Prof. Jamal. Semoga karya, aktivitas, dan kinerjanya tidak saja sebagai kontribusi dalam ikut membangun bangsa dan negara, tetapi juga sebagai amal ibadah. Selamat menerbitkan buku dan ultah. Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan terus aktif berkarya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat ulang tahun kepada Profesor Dr. Jamal Wibowo SHMH, Rektor Universitas 11 Maret. Saya mengenal beliau lebih dari 30 tahun yang lalu ketika saya pertama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNS dan Profesor Jamal adalah dosen muda pada waktu itu. Saya mengenal beliau selama 33 tahun ini. Adalah pribadi yang rendah hati,
pribadi yang santun, pribadi yang baik hatinya. Dan tentu saja beliau adalah pribadi yang ramah. Saya bisa mengatakan ini semua karena dulu kami dengan beliau pernah satu rumah tahun 93-95 ketika sama-sama menempuh studi pada program magister ilmu hukum pada konsentrasi hukum bisnis di Universitas Diponegoro Semarang. Kami 2 tahun bersama-sama, masak bersama-sama, belanja ke pasar bersama-sama, main biliar bersama-sama, main ke pantai, ke PRPP di Semarang bersama-sama, bahkan main ke pasar burung bersama-sama. Jadi saya sangat mengenal beliau. Oleh karena itu, sekarang sudah sangat layak beliau berada dalam posisi yang sekarang. Dan sehat selalu Profesor Jamal, sukses selalu, berbahagia selalu bersama keluarga. Salam hangat dari kami, dari jajaran Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Salam hormat dari saya, Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Siti, mantan Rektor UNS tahun 2011-2019, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Jamal Wibowo ke-60. Ya, selamat Prof. Jamal. Dari yang saya tahu, Prof. Jamal ini adalah alumni UNS, S1-nya, S2, S3-nya di Undip. Waktu dosen dia adalah termasuk dosen yang berprestasi, kemudian pernah menjadi wakil rektor saya bidang keuangan dan SDM untuk 1 periode, dan setelah itu menjadi Irjen di Kemenristek Dikti, dan kemudian teman-teman di UNS memberikan kepercayaan sebagai rektor. Selamat kepada Prof. Jamal, semoga panjang umur, sehat walafiat, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jamal Wibowo layak diteladani karena pengalamannya yang paripurna sebagai profesional, rekam jejaknya sebagai seorang akademisi yang cemerlang. Mas Jamal, begitu saya menyapa beliaunya, merupakan seorang pendidik dan ilmuwan yang produktif dalam berkarya dengan konsistensi menulis buku, jurnal, dan partisipasi dalam berbagai forum ilmiah. Ia juga seorang birokrat handal, berpengalaman, dan pemimpin yang karismatik dalam berbagai posisi yang pernah didudukinya. Ia memberikan kinerja optimal hingga menorehkan banyak prestasi. Dalam kepemimpinannya, Universitas 11 Maret UNS dibawanya terus melejit di percaturan perguruan tinggi tingkat nasional maupun internasional. Salah satu sisi yang membuat saya terpukau adalah humanisme dan kepeduliannya kepada berbagai persoalan sosial. Beliau orang yang selalu mendukung pelestarian kesenian tradisional dan mendorong gerakan ekonomi koperasi. Dari Prof. Jamal Wibowo kita belajar tentang kepribadian yang tangguh dan sisi kemanusiaan yang utuh. Saya, Cak Hasan, Rektor UNESA, mengucapkan selamat untuk peluncuran dan bedah buku autobiografi karya Mas Jamal. Semoga hadirnya buku ini dapat menjadi inspirasi sekaligus edukasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Prof. Jamal Wibowo memiliki pribadi yang baik, santun, dan bersahaja. Suatu kenangan saat saya sebagai Ketua Senat, tatkala pemilihan rektor tahap pertama selesai, terjadi kesepakatan dari ketiga calon. Yang maju sebagai calon rektor adalah Prof. Jamal Wibowo. Untuk tahap kedua,
berkat pribadi beliau yang mudah diterima oleh siapapun, maka secara aklamasi diputuskan beliau Prof. Jamal Wibowo sebagai rektor. Inilah catatan penting dalam sejarah perguruan tinggi BLU di Indonesia, yang pertama kali pemilihan rektor secara aklamasi. Sukses selalu untuk Prof. Jamal Wibowo. Prof. Jamal aktif mulai pengabdian pikiran dan tenaganya di pengembangan keilmuan hukum bersama Profesor Setiono. Setelah itu beliau secara mengejutkan terpilih sebagai Wakil Rektor bidang 2 dan keberhasilan sebagai Wakil Rektor terulang lagi untuk periode 2015-2019. Pada periode yang kedua itu, beliau melamar di Jakarta karena ada lowongan Irjen, dan beliau terpilih sebagai Irjen di Kemendikbud. Setelah selesai menjabat sebagai Irjen, beliau mengajukan diri untuk membangun UNS kembali dengan mencalonkan sebagai calon rektor periode 2019-2023. Beliau terpilih sebagai rektor pada saat itu, dan ini sebagai konsekuensi untuk melanjutkan percepatan status UNS untuk segera berubah menjadi PTNBH. Berbekal pengalamannya sebagai Irjen dan konektivitasnya sesama pejabat Kemendikbud, proses turunnya PP 56 2020 yang biasanya memerlukan waktu 2 tahun dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Sosok rektor yang energik dan terkenal dekat dengan awak media ini telah membuat UNS yang baru berstatus sebagai PTNBH cepat bergema dan beritanya menyebar luas seantero negeri di seluruh wilayah NKRI. Ditambah lagi posisinya sebagai Ketua MRPTNI. Semua itu telah mewarnai percepatan UNS menjadi salah satu institusi yang disegani di bumi pertiwi. UNS sangat diharapkan dapat masuk 500 perguruan tinggi dunia dalam waktu yang tidak lama lagi. Dengan tagline 5 pilar dan bersinergi dengan 4 organ PTNBH, UNS ingin berlari dalam harmoni. Prof. Jamal adalah sosok rektor yang berani mengimplementasikan benteng Pancasila dengan salam khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beliau adalah rektor pertama di UNS yang senang berolahraga dan mempunyai pendekatan yang humanis. Beliau adalah satu-satunya rektor yang secara berani dan terbuka mengakui dan menyampaikan keberhasilan pihak lain atau anak buahnya di forum resmi. Misalnya, gedung pasca sarjana ini dibangun atau disiapkan uangnya pada periode kepemimpinan Direktur 2007-2011, sebuah pengakuan yang tulus yang jarang terjadi pada saat ini. Selamat ulang tahun, Prof. Jamal. Karya monumentalmu, Tower UNS, menyertai perjalanan karirmu. Profesor Dr. Jamal Wibowo SH.M. Hum adalah pribadi yang low profile, sederhana, dan cenderung apa adanya. Saya kenal beliau secara dekat sekitar 12 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2009. Lebih dekat lagi ketika beliau menjabat WR2, Wakil Rektor Bidang Keuangan Umum Aset dan SDM, tahun 2011 sampai dengan 2015. Periode yang sama, saya menjabat sebagai staf ahli rektor bidang keuangan dan manajemen. Selalu beririsan lingkup pekerjaan dan sering bepergian bersama, bahkan hanya berdua dengan beliau. Jika bepergian berdua, kami selalu tidur satu kamar, walaupun sebenarnya beliau punya kamar tersendiri dengan standar yang lebih tinggi dari kamar saya. Tapi beliau tetap ingin sekamar dengan saya, agar masalah-masalah kampus yang kami emban dapat didiskusikan di tempat tidur. Ini menunjukkan profil beliau yang penuh totalitas dalam menyelesaikan semua persoalan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sabta Tenta Purnama, sering dikenal sebagai pengamat, penghobi, dan pelaku olahraga, serta dekan Fakultas Olahraga Universitas 11 Maret. Saya mengenal sosok Prof. Jamal Wibowo sejak beliau belum menjadi pejabat di lingkungan UNS maupun di Jakarta. Saya mengenal beliau berawal dari interaksi saat bermain tenis.
Dari interaksi tersebut saya menilai Prof. Jamal sebagai sosok yang tenang, percaya diri, optimis, positive thinking, visioner, serta memahami manajemen risiko. Sebagai rektor atau pimpinan saya secara langsung, menurut saya sosok Prof. Jamal Wibowo dalam mengemban amanah, beliau sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Beliau sosok yang religius, mempunyai iman yang teguh, dan juga sifat welas asih terhadap teman sahabat, sivitas akademik UNS, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa, serta masyarakat sekitar. Beliau mengedepankan kepercayaan namun taat dan menjunjung tinggi peraturan perundangan yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pertama saat berinteraksi dengan Prof. Jamal. Beliau adalah personal yang serius. Saya mengenal dekat dengan beliau sejak 10 tahun yang lalu saat menjadi wakil rektor. Kesan selanjutnya setelah itu, ternyata beliau ini memang orang yang sangat serius. Fokus pada target pekerjaan yang telah ditetapkan bersama. Meskipun begitu, kebanyakan orang yang tidak pernah atau jarang berinteraksi urusan tugas kedinasan akan merasakan beliau adalah pribadi yang easy going dan cair. Bentuk interaksi di luar kedinasan bisa berupa olahraga, kesenian, keagamaan, atau acara yang lain. Nah, pada saat acara-acara tersebut, terlihat beliau kelihatan santai dan mempersiapkan acara tersebut dengan baik. Salah satunya bisa dilihat hampir di setiap sambutannya akan dilantunkan suatu pantun yang tidak asal buat, tidak asal-asalan, ringan, tapi rasanya cukup nendang. Saya mengenal Prof. Dr. Jamal Wibowo SHMHum sudah sejak kira-kira tahun 1998. Semasa beliau menjadi asisten dosen suami saya, Bapak Murjono SHSU almarhum. Dan sampai sekarang, meskipun beliau sudah menjadi orang besar, beliau tetap menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, dan ramah pada siapapun. Dan saya tetap dianggap sebagai ibunya. Beliau juga menjaga silaturahmi dengan anak-anak saya. Demikian Prof. Jamal menurut pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal Wibowo terlahir di Magelang dari keluarga sederhana 9 bersaudara. Saya memanggil akrabnya dengan Mas Woho. Mas Woho adalah kakak sebagai pengganti orang tua, sahabat, guru, motivator, juga teladan untuk saya pribadi dan keluarga. Beliau kepribadiannya sangat religius, tekun, unik, dan familiar. Sholat tahajud, jamaah subuh di masjid, juga sedekah Jumat menjadi rutinitas yang tidak terlewatkan. Sangat komunikatif dan jagonya silaturahim sehingga banyak teman dimanapun berada. Terhadap orang tua sangat menghormati. Dengan anak istrinya sangat menyayangi dan mencintai. Terbukti pada saat menjadi Irjen Kemenristek Dikti, beliau mengatakan sangat sedikit waktu untuk keluarga dan ingin kembali ke Solo. Alhamdulillah keinginannya terjawab dengan mengabdi di UNS sebagai rektor. Mas Woho, Sugeng Ambal Warso, Kaping Swita. Mugi pinaringan sehat, panjang yuswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan biografi beliau Bapak Profesor Dr. Jamal Wibowo SHMHum.
Beliau dilahirkan 60 tahun yang lalu di lereng Merapi, tepatnya di Desa Pandean, Kelurahan Jero Agung, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Beliau adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara dan satu-satunya yang memiliki tipologi mirip ayahandanya, yaitu Bapak Muhammad Juraimi, cerdas, tegas, lugas, agamis, dan familiar. Pada tahun 1984-1985, pernah bersama-sama saya mendirikan bimbingan belajar Prima Gajah Mada di Solo, tepatnya di Jalan Sugiyo Pranoto. Pada saat itu sudah punya hampir 500 siswa, tetapi tidak bisa berlangsung lama karena pada saat itu Pak Jamal melamar dosen di UNS dan saya sendiri melamar CPNS di Kesdam 4 Diponegoro. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memang orangnya sederhana, tampil apa adanya, care, peduli dengan sesama, apalagi dengan sahabat dan alumni, karena beliau mungkin beranggapan bahwa itu bagian dari kehidupannya yang ikut berperan dalam kesuksesan hingga saat ini. Beliau juga sangat berjiwa sosial tinggi, entengan. Apabila ada sesuatu yang membutuhkan uluran, maka tanpa diminta pun spontan akan melakukan hal itu. Beliau juga sebagai seorang muslim taat, dimanapun berada, melakukan kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Beliau di dalam keluarga, di sela-sela kesibukan juga memperhatikan keluarga dan pendidikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Jamal Wibowo SHMHum adalah pribadi supel nan kritis. Itu kesan ketika kali pertama saya berbincang dengan beliau medio 2002. Kala itu gelar yang melekat baru SHMHum. Sosok energi, keramah, dan mudah bergaul. Sebagai jurnalis, ketika saya minta tanggapan tentang sebuah tema selalu mendapat jawaban-jawaban kritis seperti pendirian PPATK serta KPK kala itu. Lama tak jumpa, setelah 13 tahun saya berjumpa lagi dengan Prof. Jamal yang telah menjelma sebagai Irjen Kemenristek Dikti RI. Pertemuan tak sengaja di lapangan tenis. Sempat sungkan, ternyata Prof. Jamal duluan menyapa saya. Sikap pribadi dan stilnya tidak ada yang berubah. Pun ketika menjabat sebagai Rektor UNS Surakarta, tidak terlihat perubahan mendasar pada sikap pribadinya. Selamat Prof. Jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.